Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawah Lunto pada 23 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khotib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Sawah Lunto dan Padang Panjang. Ayahnya memiliki 16 anak dari 5 istri yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Saudara-saudara Yamin antara lain Muhammad Yaman, seorang pendidik, Jamaluddin Adinegoro, seorang wartawan terkemuka, dan Ramana Usman, pelopor Korps Diplomatik Indonesia. Selain itu, sepupunya Muhammad Amir juga merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di Holland Cilenci School atau HIS Palembang, kemudian melanjutkannya ke Algemeen Middelbaar School atau AMS Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta, ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa, seperti Yunani, Latin, dan Kehi. Namun setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda harus diurungkan karena ayahnya meninggal dunia. Kemudian menjalani kuliah di Rijkshogeschool te Batavia atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan berhasil memperoleh gelar Meester in de Rechten atau Sarjana Hukum pada tahun 1932. Muhammad Yamin termasuk salah satu pakar hukum dan juga merupakan penyair terkemuka angkatan Pujangga Baru. Ia banyak menghasilkan karya tulis pada dekade 1920 yang sebagian dari karyanya menggunakan bahasa Melayu. Karya-karya tulis Muhammad Yamin diterbitkan dalam jurnal Jong Sumatera. Ia juga merupakan salah satu pelopor puisi modern. Muhammad Yamin banyak menulis buku sejarah dan sastra yang cukup dikenal, yaitu Gajah Mada pada tahun 1945, Sejarah Peperangan Diponegoro dan Malakan pada tahun 1945, Tanah Air tahun 1922, Indonesia Tumpah Darah tahun 1928, Ken Arok dan Ken Dedes tahun 1934, serta Revolusi Amerika tahun 1951. Karir politik Muhammad Yamin dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Ketika itu, ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatera Nenbon dan menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar tersebut, ia menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Melalui organisasi Indonesia Muda, Muhammad Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Kemudian, setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesusastraan Indonesia. Pada tahun 1931, ia bergabung ke Partai Indonesia, tetapi partai tersebut dibubarkan. Karir politiknya berlanjut ketika Muhammad Yamin mendirikan Partai Gerakan Rakyat Indonesia bersama Adam Malik, Willy Po, dan Amir Syarifuddin. Muhammad Yamin juga merupakan anggota BPUPKI dan anggota Panitia 9, di mana akhirnya berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan cikal bakal dan merupakan dasar dari terbentuknya UUD 1945 dan Pancasila. Tercatat Muhammad Yamin juga pernah diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Semasa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, Muhammad Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Muhammad Yamin banyak duduk di jabatan-jabatan penting negara. Di antaranya adalah anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman tahun 1951, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan tahun 1953 sampai dengan tahun 1955, Ketua Dewan Perancangan Nasional dibantu 3 wakil ketua yaitu Ukar Bratakusuma, Soekardi, dan Sakirman melalui UU No 80 tahun 1958, 1958 sampai dengan tahun 1963, Menteri Sosial dan Kebudayaan tahun 1959 sampai dengan tahun 1960, Ketua Dewan Pengawas IKBN antara tahun 1961 sampai dengan tahun 1962, dan Menteri Penerangan tahun 1962 sampai dengan tahun 1963. Pada saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Muhammad Yamin membebaskan tahanan politik yang dipenjara tanpa proses pengadilan. Tanpa gerasi dan remisi, ia mengeluarkan 950 orang tahanan yang dicap komunis atau sosialis. Atas kebijakan itu, ia dikritik oleh banyak anggota DPR, namun Yamin berani bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Kemudian di saat menjabat Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Muhammad Yamin banyak mendorong pendirian universitas-universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Di antara perguruan tinggi yang ia dirikan adalah Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, putri seorang bangsawan dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Mereka dikaruniai satu orang putra, Dang Rahadian Sinayangsi Yamin. Muhammad Yamin meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962. Ia wafat di Jakarta dan dimakamkan di Desa Talawi, Kabupaten Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia meninggal ketika ia menjabat sebagai Menteri Penerangan. Muhammad Yamin dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1973 sesuai dengan SK Presiden RI No. 088-TK-1973.
Semoga perjuangan Muhammad Yamin bisa kita tiru dalam kehidupan